Menghadapi gempuran informasi digital dengan analisis wacana kritis. Di era digital yang serba canggih ini, kita dihadapkan pada lautan informasi yang tak terbatas. Dari media sosial hingga berita online, kita terus-menerus dibombardir dengan berbagai jenis informasi. Namun, tidak semua informasi itu akurat atau bermanfaat. Beberapa di antaranya bisa menyesatkan atau bahkan merugikan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengasah kemampuan menyaring informasi dengan menggunakan metode analisis wacana kritis. Apa itu analisis wacana kritis? Analisis wacana kritis adalah metode yang digunakan untuk memahami, menganalisis, dan mengevaluasi cara bahasa digunakan dalam teks atau komunikasi dan bagaimana hal itu mempengaruhi pemikiran dan perilaku kita. Dengan AWK, kita bisa mengidentifikasi pesan tersembunyi, asumsi, dan ideologi di balik sebuah teks atau pesan media. Langkah-langkah menggunakan AWK untuk remaja. Yang pertama, identifikasi dan pahami konteks. Kenali konteks dari informasi yang kamu terima. Tanyakan pada diri sendiri, siapa pengirim pesan ini, apa tujuannya, dan kapan pesan ini dibuat. Konteks akan membantu kamu memahami latar belakang informasi tersebut. Kedua, analisis struktur dan pilihan kata. Perhatikan struktur dan pilihan kata dalam teks atau pesan. Apakah penggunaan kata-katanya cenderung menggiring opini? Misalnya, penggunaan kata korban versus penderita bisa membawa nuansa emosi yang berbeda. Ketiga, identifikasi asumsi dan bias. Setiap penulis atau pembuat konten memiliki asumsi dan bias tertentu yang mungkin tidak disadari oleh pembaca. Cobalah untuk mengidentifikasi apa asumsi yang dibuat dan apakah ada bias tertentu yang mempengaruhi cara informasi disajikan. Keempat, evaluasi argumen dan bukti. Lihatlah argumen yang disampaikan dan bukti yang ditawarkan. Apakah argumennya logis dan didukung oleh bukti yang kuat, atau apakah banyak berisi opini tanpa data pendukung? Kelima, refleksi dampak sosial. Pertimbangkan dampak sosial dari informasi tersebut. Bagaimana informasi ini bisa mempengaruhi pandangan, perilaku, atau emosi kamu dan orang lain. Dan terakhir, cek keakuratan dan sumber lain. Sebelum mempercayai informasi, selalu cek keakuratan dan bandingkan dengan sumber lain. Pastikan kamu mendapatkan informasi dari sumber yang kredibel dan terpercaya. Tips tambahan, kritis tapi terbuka, yaitu menjadi kritis berarti kamu tidak langsung menerima segala informasi begitu saja, tapi juga terbuka untuk mendengarkan berbagai sisi dari sebuah cerita. Edukasi diri sendiri, yaitu dengan meningkatkan pemahamanmu tentang isu-isu yang kamu temui dengan membaca dari berbagai sumber terpercaya. Dan diskusikan dengan orang lain. Berbagi dan mendiskusikan informasi dengan teman atau keluarga bisa membantu mendapatkan perspektif baru. Menggunakan analisis wacana kritis tidak hanya membantu kita untuk menyaring informasi yang kita konsumsi setiap hari, tetapi juga membentuk kita menjadi individu yang lebih bijaksana dan bertanggung jawab dalam menggunakan media digital. Di tengah gempuran informasi digital, kemampuan untuk memilah mana yang benar dan mana yang salah menjadi lebih penting dari sebelumnya. Dengan mempraktikkan langkah-langkah tadi, kita bisa lebih percaya dalam menghadapi banjir informasi yang ada di dunia digital. Terima kasih telah menyimak video ini. Lakukanlah langkah-langkah tadi untuk kamu bisa berpikir kritis dan membuka kesempatan untuk mencegah terjadinya hoax. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe channel ini untuk memotivasi kami selalu berbagi. Terima kasih, salam sehat, dan tetap semangat.